Selamat berjumpa kembali adik-adik yang gemar belajar fisika. Berjumpa kembali sama adik belajar fisika mudah. Mudah-mudahan teman dijumpai dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Kali ini Pak Made ingin menyampaikan peta materi dan soal untuk materi kapasitor. Materi ini disajikan untuk memudahkan mengingat kembali materi-materi yang sudah pelajari untuk memudahkan menghadapi UTS maupun UAS. Selamat menyimak penjelasan. Mari adik lanjutkan materi kapasitor dibagi menjadi muatan tersimbol pada kapasitor sesuai dengan fungsi kapasitor. Q sama dengan C kali V. Kemudian kapasitas kapasitor plat sejajar tanpa dielektrikum. C0 sama dengan F0 A per D. Berikutnya kapasitas kapasitor keping sejajar dengan dielektrikum. C sama dengan Epsilon A per D. Sama dengan permutasi relatif dari C0. Kemudian rangkaian kapasitor, seri, kapasitas penggantinya atau ekuivalennya seperti C sama dengan seperti 1 tambah seperti 2 dan seterusnya. Kalau dengan seri ingat Q-nya sama atau muatan sama, kemudian paralel, kapasitas penggantinya atau ekuivalennya PP sama dengan C1 tambah C2 dan seterusnya. Ingat paralel, tegangannya sama. Berikutnya yaitu energi tersimpan pada kapasitor, W sama dengan setengah kali P sama dengan setengah CP kuadrat sama dengan setengah Q kuadrat per C. Berikutnya yang kiri bawah, kuat medan listrik di antara dua plat sejajar, E sama dengan Q per D, dan rapat muatannya sigma sama dengan Q per A. Nah, jadi begitu adik-adik yang bisa saya berikan peta materi untuk materi kapasitor. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan dan soal berikut. Sebuah kapasitor keping sejajar dengan luas 2 cm persegi, kedua keping sejajar bisa 1 mm satu dengan lainnya. Berapa besar nilai kapasitas kapasitor keping sejajar jika di antara kedua keping A udara, B kertas dengan permeabilitas relatif 3,7. Dari data yang ada diketahui, ingat satuan dalam satu sistem, A 2,10 4 meter persegi, D 10 min 3 meter, permisalan relatifnya 3,7, permisalan udara 8,85, 10 min 12, kolom kuadrat per newton meter kuadrat. Ditanya kapasitas kapasitor di antara keping udara, kapasitas kapasitor di antaranya adalah kertas. Jawab nomor A. C0 sama dengan F0 A per D, masukkan angkanya 8,85 10 min 12 kali 2 10 min 4 per 1 kali 10 min 3. Sederhanakan ketemulah dia 1,77 10 min 12 farad atau 1,77 picofarad. Nomor B, C sama dengan permutasi relatif kali C0. Sederhanakan sama dengan 3,7 kali 1,77 10 min 12 farad sama dengan 6,55 10 min 12 farad atau 6,55 picofarad. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit. Mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Kapasitor plat sejajar mempunyai plat-plat berdimensi 2 x 3 cm yang dipisahkan oleh kertas tebal 1 mm. A. Carilah kapasitas fungsinya. B. Berapa besar beda potensial antara dua plat sejajar jika kuat medan listriknya 16,6 volt per meter. C. Berapa muatan yang tersimpan pada kapasitor plat sejajar. Dari data yang ada diketahui A. Ingat satuan dalam satu sistem 6,4 meter persegi, D-nya 10,3 meter, permutasi relatifnya 3,7, permutasi udaranya 8,85 10 min 12, kuat medannya 10,6 volt meter. Tanya kapasitasnya berapa, beda potensinya berapa, muatannya berapa. Jawab A. Ingat bentuk dua plat sejajar dengan dielektrikum. C sama dengan permutasi relatif Epsilon 0 A per D. Masuk angkanya 3,7 kali 8,85 10 min 12 kali 6 min 4 per 1 10 min 3. Ketemulah hasilnya kapasitasnya yaitu 20 10 min 12 farad atau 20 picofarad. Nomor B, ingat dari pertama dari
Beda potensial yaitu kuat medan kali jarak 2 plat sama dengan 16 10 pangkat 6 kali 10 pangkat 3. Hasilnya beda potensial antara dua plat yaitu 16 10 pangkat 3 volt. Ingat dari materi Q sama dengan C kali P. Jadi muatan yang tersimpan yaitu 20 kali 10 pangkat 12 kali 16 10 pangkat 3 hasilnya 0,32 mikrocoulomb. Jadi bila tidak sulit, mari kita simak soal berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan. Lihat soal berikut. Bila pada gambar C1 30 mikrofarad, C2 10 mikrofarad, C3 40 mikrofarad. Dan besar sumber tegangan 60 volt. Berapa besar kapasitas pengganti dan muatan pada masing-masing kapasitor. Dari data yang ada diketahui C1 30 mikrofarad, C2 20 mikrofarad, C3 40 mikrofarad. Tegangannya 60 volt. Ditanya kapasitas pengganti B muatan pada masing-masing Q1, Q2 dan Q3. Jawab. Nomor A kita selesaikan dulu yang paralel. Paralel sama dengan C2 tambah C3 itu 20 ditambah 40 mikrofarad sama dengan 60 mikrofarad. Kemudian baru kita serikan antara C1 dengan C paralel. Itu seperti seri sama dengan support 30 tambah support 60 sama dengan menyebut dibuat 3/60. Jadi kapasitas penggantinya ketemu 20 mikrofarad atau 2 kali 10,5 farad. B. Ingat muatan total Q sama dengan C kali P. Sama dengan muatan pada C1. Q1 sama dengan 2 kali 10,5 kali 60. Hasilnya 12 10 pangkat 4 coulomb. Yang pada muatan C2 dan C3 kita cari dulu tegangan paralel. Ingat kalau paralel beda potensialnya, Mak. Lihat baris ketiga dari bawah, tegangan paralel PP sama dengan Q per C paralel sama dengan 12,4 per 6,5 hasilnya 20 volt. C2 itu berarti C2 kali paralel 2 kali 10,5 kali 20 ketemu 4 10 pangkat 4 coulomb. C3 kali paralel 4 kali 10 pangkat 5 kali 20 hasilnya 6 kali 10 pangkat 5 coulomb. Jadi kalau kita jumlahkan hasilnya Q2 dan Q cocok dengan muatan total itu 12 10 pangkat 4 coulomb. Jadi begitu adik, tidak sulit. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan menyimak soal berikut. Diketahui susunan kapasitor seperti pada gambar di bawah. Berapa besar kapasitas pengganti dan besar muatan tersimpan pada rangkaian jika besar tegangan sumber 40 volt. Jawab. Kalau ada rangkaian gabungan, selesaikan dulu di cabang paralel. Selesaikan dulu rangkaian yang paling atas, paralel yang atas, 5 dan 4, C paralel 1 sama dengan 5 mikrofarad tambah 4 mikrofarad sama dengan 9 mikrofarad. Kemudian baru kita serikan yang paralel dengan yang 3 mikrofarad. Jadi seperti C seri 1 sama dengan 9 ditambah per 3 sama dengan membuat 1 tambah 3 per 9 sama dengan 49. Jadi C seri 1 9 per 4 ketemunya 2,25 mikrofarad. Baru kita selesaikan paralel yang di bawah. C paralel 2 yaitu 2 mikrofarad tambah 3 mikrofarad tambah 7 mikrofarad sama dengan 12 mikrofarad. Baru kita serikan dengan yang bawah. Seperti seri 2 sama dengan 1/6 ditambah 1/12 sama dengan menyebut 2 tambah 1 per 12, 3 per 12, ketemu C seri 2 yaitu 12 per 3, 4 mikrofarad. Nah, kemudian dari hasil seri 1 dan seri 2 ini kita paralelkan kembali sehingga diperoleh kapasitas pengganti atau C ekivalen sama dengan C seri 1 tambah C seri 2 sama dengan 4,25 dan 4 sama dengan 8,25 mikrofarad atau 8,25 10 pangkat 6 farad. B, muatan yang tersimpan yaitu kapasitas pengganti kali beda potensial
Susunan angkanya sama dengan 8,25 10 pangkat 6 kali 40 sama dengan 33 10 pangkat 6 kolom atau 33 mikrokolom. Jadi bila ada rangkaian campuran, selesaikan dulu yang dalam rangkaian paralel. Mari kita simak materi berikutnya. Selamat. Mari adik kelanjutan. Soal berikut, perhatikan rangkaian kapasitor berikut. Bila ujung-ujung diberi tegangan 60 volt, berapa besar muatan yang tersimpan pada rangkaian dan energi yang tersimpan pada rangkaian. Dari data yang ada, kita selesaikan dulu rangkaian dalam paralel. Kita lihat nomor A. C paralel 1, selesaikan dulu yang kiri. Itu 20 mikrofarad tambah 20 mikrofarad sama dengan 40 mikrofarad. Kemudian paralel yang sebelah kanan, kebetulan nilai kapasitas kapasitornya sama, Q paralel 2 sama dengan 20 mikrofarad tambah 20 mikrofarad sama dengan 40 mikrofarad. Kemudian dari ketiganya ini baru kita serikan. Jadi kapasitas pengganti atau ekivalennya yaitu seperti paralel 1 tambah 10 tambah paralel 2 sama dengan 1/40 tambah 10 tambah 1/40. Sama menyebut diperoleh bahwa kapasitas pengganti untuk rangkaian yaitu 40/6 10 pangkat 6 farad. Muatan yang simpan ingat dari pertama Q sama dengan C kali P sama dengan 40/6 10/6 kali 60 hasilnya 400 kali 10 kolom atau 400 mikrokolom. B energi yang tersimpan ingat W sama dengan setengah C P kuadrat. Masuk angkanya setengah kali 40/6 10/6 kali 60 kuadrat hasilnya 1210 pangkat 6 Joule atau 1,2 10 pangkat min 3 Joule. Jadi begitu adik-adik tersulit, ingat kalau ada rangkaian campuran selesaikan dulu dalam rangkaian paralel, baru berlanjut ke yang lain. Selamat menyimak soal berikutnya. Mari adik lanjutkan soal berikut. Perhatikan soal rangkaian kapasitor berikut. Berapa besar tegangan listrik tersimpan pada rangkaian dan berapa perbandingan listrik tersimpan pada kapasitor 2 mikrofarad dan 6 mikrofarad. Jawab. Kita selesaikan dulu yang paralel di atas. Di paralel sama dengan 2 mikrofarad tambah 6 mikrofarad sama 8 mikrofarad. Hasil paralel ini kita serikan dengan kapasitor yang lain seperti seri sama dengan 1/8 tambah 1/8 tambah 1/8 sama dengan K/8. Sehingga C serinya itu atau C penggantinya sama dengan 8/3 mikrofarad sama dengan 8/3 10 pangkat min 6 farad. Energi yang tersimpan pada kapasitor rangkaian ini W sama dengan setengah C P kuadrat. Lihat baris kedua sama dengan setengah kali 8/3 10 pangkat min 6 kali 9 kuadrat sama dengan 1,8 10 pangkat min 4 Joule. Nah, untuk B, energi tersimpan pada kapasitor 2 dan 6, ingat kalau paralel tegangannya sama. Sehingga nomor B, baris terakhir, W2 banding W6 sama dengan setengah C2 Pi paralel kuadrat berbanding C2 C6 Pi paralel kuadrat. Coret setengah, coret paralelnya. Ya tinggal C2 banding C6 yaitu 2 banding 6 sama dengan 1 banding 3. Jadi begitu adik, tidak sulit. Itulah yang bisa saya berikan tentang peta materi untuk kapasitor. Dan soal-soalnya jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Jangan lupa mencoba soal berikut. Sampai jumpa pada materi berikutnya.